Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiani Muhammad Syahid dengan STANWOK 401200885. Baiklah, saya di sini sebagai moderator yang akan menjalankan diskusi pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersembahkan rekan saya untuk membawakan materi pertama, yaitu kepada Rivalda. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rivalda, Stambuk A401200060. Di sini saya akan membacakan materi mengenai pengertian agama. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Yang kedua, kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti tradisi. Yang ketiga, banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang bermaksud untuk menjelaskan makna hidup dan menjelaskan asal-usul kehidupan atau alam semesta. Menurut beberapa pemikiran, ada sekitar 4.200 agama di dunia. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Abdillah. Kepada Abdillah dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Stambuk, membawakan materi tentang perkembangan agama. Nah, pada masa lampau, agama yang pertama itu adalah animisme dan dinamisme. Dinamisme berasal dari kata Yunani, dinamis, yang artinya kekuasaan, kekuatan, serta khasiat. Dinamisme adalah kepercayaan kepada sesuatu daya kekuatan atau kekuasaan yang keramat dan tidak berpribadi yang dianggap halus dan berjasad, semacam benih pusaka keramat yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki. Sedangkan animisme adalah berasal dari bahasa Latin, anima, yang berarti nyawa. Animisme sendiri berasal dari keyakinan ada kekuatan. Yang kedua, rakyat yang sejak zaman dahulu belum pernah mendapat penerangan yang lengkap, sehingga berakibat mereka menyebut dirinya agama dengan bermacam nama, berdasarkan kepercayaan objek seperti agama Wisnu, agama Indra, agama Brahma, agama Jawi Wisnu, agama Hindu Bali, dan lain-lain, yang semuanya mempunyai dasar ajaran yang sama. Namun, dari berbagai catatan sejarah, agama Hindu pertama kali berkembang di India, kira-kira tahun 1000 sampai 2000 sebelum Masehi. Agama ini dikembangkan oleh bangsa Arya. Mereka adalah kaum yang memisahkan diri dari bangsa Iran dan masuk ke India di bagian utara. Yang ketiga, agama Buddha. Kata Buddha terbentuk dari kata kerja Bud, yang artinya bangun, bangun dari kesadaran dan keluar di tengah-tengah cahaya pemandangan yang benar. Selanjutnya adalah agama Islam. Islam adalah agama samawi atau agama langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya, Nabi Muhammad SAW, yang ajaran-ajarannya terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an dan sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk untuk kebaikan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kata Islam sendiri, Arab, Islam, mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin, yang kedua tentang kedamaian dan keamanan, yang ketiga ketaatan dan kepatuhan. Yang kelima, Kristen atau Nasrani. Nama Kristen diambil dari nama Kristus, gelar kehormatan keagamaan buat Yesus dari Nazaret.
Kristus berasal dari bahasa Yunani dari perkataan Mesias dalam bahasa Ibrani, yang berarti diurapi. Istilah ini berasal dari kebiasaan bangsa Israel kuno yang tidak memahkotai rajanya, tetapi mengurapinya. Agama Kristen disebut juga agama Nasrani. Kata Nasrani berasal dari kota Nazaret, yaitu desa kecil yang terletak di kaki bukit sebelah selatan Yerusalem. Dalam bahasa Arab disebut Nasirah. Dikatakan Nasirah karena bangunan penduduknya dibangun dari batu-batu putih. Dalam agama Kristen terdapat beberapa jemaat atau perkumpulan yang akhirnya membuat agama Kristen terpecah menjadi beberapa golongan. Nah, golongan-golongan yang terkenal hingga saat ini ialah yang pertama Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Kristen Ortodoks. Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu yang akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Rusmin. Kepada Rusmin dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rusmin Stanbuk A40120-053. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan agama. Tahap-tahap perkembangan agama yang pertama, the fairy tale stage, yang berarti tingkat dongeng. Anak-anak bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Tidak jarang anak membandingkan Tuhan dengan tokoh-tokoh yang ia kenal seperti Power Rangers. Kemudian, tahap-tahap perkembangan agama yang kedua, the realistic stage, atau tingkat kenyataan. Ini tampak dengan mulai pahamnya anak-anak tersebut tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sosok yang maha besar dan maha kuat, serta pencipta. Dari sini anak menyadari bahwa kepatuhan kepadanya adalah sesuatu yang lumrah dan mesti. Inilah yang menyebabkan mereka bergairah mengikuti acara-acara keagamaan. Kemudian yang ketiga, the individual stage, atau tingkat individu. Tanda ini terlihat pada sensitivitas keberagamaan anak. Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu materi keempat yang akan dibawakan oleh rekan kita yang bernama Lili Rahmawati. Kepada Lili dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Rahmawati, Stambuk A401203112. Saya akan menjelaskan tentang sifat agama pada anak. Yang pertama, unreflexive atau yang mendalam. Dalam penelitian Manchion tentang jumlah konsep ketuhanan pada diri anak 73%. Mereka menganggap Tuhan itu bersifat seperti manusia. Dalam suatu sekolah, bahkan ada siswa yang mengatakan bahwa Santan Claus memotong jenggotnya untuk membuat bantal. Dengan demikian, anggapan mereka terhadap ajaran agama dapat saja mereka terima dengan tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam sehingga cukup sekedar saja, dan mereka sudah merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Meskipun demikian, pada beberapa orang anak terdapat mereka yang memiliki ketajaman pikiran untuk menimbang pendapat yang mereka terima dari orang lain. Kedua, egosentris. Anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertumbuhan pengalamannya. Apabila kesadaran akan diri itu mulai subur pada diri anak, maka tumbuh keraguan pada rasa egonya. Semakin bertumbuh, semakin meningkat pula egoisnya. Sebelum dengan hal itu, maka dalam masalah keagamaan, anak telah menonjolkan kepentingan dirinya dan telah menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari
kesenangan pribadinya. Seseorang anak yang kurang mendapat kasih sayang dan selalu mengalami tekanan akan bersifat kekanak-kanakan atau childish dan memiliki sifat ego yang rendah. Hal yang demikian mengganggu pertumbuhan keagamaannya. Ketiga, anthropomorphism. Pada umumnya, konsep mengenai ketuhanan pada anak berasal dari hasil pengalamannya kekala ia berhubungan dengan orang lain. Tapi suatu kenyataan bahwa konsep ketuhanan mereka tampak jelas menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan melalui konsep yang berbentuk dalam pikiran mereka, menganggap bahwa peri keadaan Tuhan itu sama dengan manusia. Pekerjaan Tuhan mencari dan menghukum orang yang berbuat jahat di saat orang itu berada dalam tempat yang gelap. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Lili, yaitu yang keempat, verbalis dan ritualis. Verbalis dan ritualis yaitu dari kenyataan yang kita alami, yang ternyata kehidupan pada agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal atau ucapan. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan selain itu pula dari amalia yang mereka laksanakan. Berdasarkan pengalaman, menurut tuntunan yang diajarkan kepada mereka, sepintas selalu hal tersebut kurang ada hubungannya dengan perkembangan agama pada anak di masa selanjutnya. Tetapi menurut penyelidikan, hal itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan agama anak itu di usia dewasanya. Kemudian yang kelima, mitatif. Mitatif dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan bahwa tindak keagamaan yang dilakukan oleh anak-anak pada dasarnya diperoleh dari meniru, berdoa dan sholat. Misalnya, mereka melaksanakan karena hasil melihat perbuatan dari lingkungan, baik berupa pembiasaan ataupun pengajaran yang intensif. Pada ahli jiwa menganggap bahwa dalam segala hal anak merupakan peniru yang ulung. Sifat peniru ini merupakan modal yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman kita atau rekan kita yang bernama Imade Dika Pradana, yaitu materi kelima. Kepada Imade dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imade Dika Pradana, Stambuk 4/012/0055. Materi yang saya bawakan pada saat ini yaitu perasaan beragama pada remaja. Gambaran remaja tentang Tuhan dengan sifat-sifatnya merupakan bagian dari gambaran terhadap alam dan lingkungannya, serta dipengaruhi oleh perasaan dan sifat dari remaja itu sendiri. Keyakinan agama pada remaja merupakan interaksi antara dia dengan lingkungannya. Misalnya, kepercayaan remaja akan kekuasaan Tuhan menyebabkan pelimpahan tanggung jawab atas segala persoalan kepada Tuhan, termasuk persoalan masyarakat yang tidak menyenangkan, seperti kekacauan, ketidakadilan, penderitaan, kesaliman, bersangkutan, penyelewengan, dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat akan menyebabkan mereka kecewa pada Tuhan. Bahkan kekecewaan tersebut dapat menyebabkan memungkiri kekuasaan Tuhan sama sekali. Derajat atau 1970 menyatakan ada 4 sikap remaja dalam beragama, yaitu 1. Percaya ikut-ikutan, 2. Percaya dengan kesadaran, 3. Percaya tapi agak ragu-ragu, 4. Tidak percaya atau cenderung etis. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan rekan kita yang bernama Ayu Cahyani, yaitu materi ke-6. Kepada Ayu dipersilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Cahyana Amiruddin, Stambuk A401-19207. Langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu motivasi beragama pada remaja. Menurut Yahya Jaya, motivasi beragama adalah usaha yang ada dalam diri manusia yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu tindak keagamaan dengan tujuan tertentu atau usaha yang menyebabkan seseorang beragama. Menurut Niko Syukur, manusia termotivasi untuk beragama atau melakukan tindak keagamaan dalam 4 hal, yaitu yang pertama, didorong oleh keinginan untuk mengatasi frustasi dalam kehidupan. 2, didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. 3, didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu atau intelek ingin tahu manusia. 4, didorong oleh keinginan menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Kemudian untuk materi terakhir, yaitu materi ke-7 yang akan dibawakan rekan kita yang bernama Rivalda. Kepada Rivalda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi mengenai faktor-faktor keberagamaan. Tautelles pada tahun 1992 mengemukakan 4 faktor keberagamaan yang dimasukkan dalam kelompok utama, yaitu yang pertama, pengaruh-pengaruh sosial, yang kedua, berbagai pengalaman, yang ketiga, kebutuhan, yang keempat, proses pemikiran. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat disampaikan dalam kelompok 7. Jadi, kesimpulannya dari materi kami, yaitu bahwa perkembangan agama dalam perkembangan moral anak tidak terjadi sejak lahir, tapi perkembangan agama pada anak menurut ajaran Islam telah ada sejak anak lahir. Dalam pemikiran tahap-tahap dalam perkembangan agama dan memahami konsep keagamaan pada anak, berarti memahami sifat agama pada anak-anak. Dan ada beberapa agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, diantaranya Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Di samping agama tersebut, sebagian masyarakat juga masih menganut kepercayaan animisme, dinamisme, terutama masyarakat pedalaman. Sedangkan agama Konghucu dan Taoisme banyak dianut oleh warga negara keturunan Tionghoa atau Cina. Dalam perkembangan agama yang meliputi perkembangan dalam beragama di kalangan anak-anak dan juga remaja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.